sama buat patung-patung dari pasir. Ini dibikin tutup. Oh, bisa kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan tahmid, karena sampai pagi ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan pada kita untuk bermuajahah, untuk bersama-sama berbagi dalam acara pengajian yang kita selenggarakan bersama-sama ini. Saya katakan kita selenggarakan karena kalau tidak ada keterlibatan Anda semua, ya pengajian ini tidak akan berjalan. Ya, kita akan bisa berbagi karena saya di sini hanya bicara dengan apa yang bisa saya katakan sebatas kemampuan saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya pahami, saya mengerti, dan insya Allah saya berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa menggapai sesuatu yang kita tuju itu tidak mudah. Tetapi begitu kita punya visi yang jelas, kita tidak boleh surut untuk berhenti, apalagi mundur. Berhenti itu berarti mati. Kalau mundur, hancur. Itu yang selalu saya sampaikan, dan saya pinjam istilah ini dari Muhammad Iqbal. Jadi Muhammad Iqbal itu punya sebuah gagasan yang ungkapannya itu kalau disederhanakan, hidup itu ada dalam gerak. Hidup itu ada dalam gerak. Artinya apa? Ketika kita tidak beraktivitas, berarti kita tidak hidup. Kalau dalam bahasa ilmu mantik dikatakan al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kalau kita tidak mau menalar, tidak mau menggunakan akal pikiran kita, ya tidak beda kita itu dengan hewan. Makanya di dalam ungkapan yang ada dalam Al-Quran, manusia itu bisa jauh lebih buruk daripada binatang ternak ketika tidak menggunakan akalnya, dalam pengertian hatinya mati, dan kemudian penalarannya itu tidak mengarah pada penalaran yang benar, sehingga tujuan hidupnya itu menjadi tidak jelas. Kalaupun menjadi jelas, itu kejelasannya diarahkan oleh hawa nafsunya, dan pada saatnya hidupnya diarahkan oleh keinginan-keinginan yang tidak terbatas, yang pada akhirnya justru akan menghambat dirinya untuk menuju ridho Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini kalau kita mau jujur berkata bahwa banyak orang itu yang hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsunya, bukan mengendalikan hawa nafsu. Ambil contoh yang paling sederhana adalah ketika kita itu mencari harta. Bagaimana orang mencari harta itu? Orang berpikir yang terpenting adalah bagaimana mendapatkannya, sehingga dikatakan tujuan itu mengalahkan cara, sehingga cara apapun bisa dilakukan, yang terpenting adalah tujuan tercapai. Ini kan kecenderungan berpikir yang kalau dalam bahasa politik itu Machiavellis. Ada kata guru saya Pak Muhtar Mas'ud, Machiavelli itu bukan orang yang menggagas dengan gagasan yang sudah tadi itu ungkapan yang punya latar belakang bahwa tujuan itu sangat penting, dan ketika orang itu sudah punya tujuan, maka dia akan punya strategi yang tepat untuk meraih tujuannya. Jadi jangan dipenggal. Jadi bagaimana tujuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga orang itu akan meraih tujuan itu dengan berbagai macam cara yang dia pilih. Dan ini bagian dari strategi perjuangan yang harus kita miliki. Saya kemarin mencoba mencermati bagaimana seorang remaja itu bisa menjadi orang yang mahir dalam berbagai bahasa. Jadi kemampuan dia untuk berbicara itu sudah melampaui orang pada umumnya.
bahasa Inggrisnya bagus, dia juga punya kemampuan berbahasa Rusia dan berbahasa Thailand, kemudian berbahasa Spanyol, dan pada saat itu juga bahasa-bahasa Eropa lainnya yang kata teman yang pernah belajar bahasa Eropa itu sebenarnya dekat satu sama lain. Kalau kita bisa belajar bahasa Spanyol, itu akan lebih mudah belajar bahasa Italia. Dan pada saatnya ketika kita di Amerika Latin, kita juga bisa belajar bahasa Latin, termasuk ketika kita belajar di Brazil misalnya. Itu belajar bahasa di situ lebih mudah karena apa? Kaidah-kaidah kebahasaannya dan kemiripan bahasanya itu agak jelas ketika kita sudah bisa berbahasa Spanyol. Nah, kemudian ketika kita bisa berbahasa Arab, itu kata orang, itu akan lebih mudah kita belajar bahasa Urdu dan bahasa Parsi. Demikian juga ketika kita belajar bahasa Melayu, itu akan mudah kita belajar bahasa Indonesia atau sebaliknya. Karena bahasa itu di tengah area adalah bahasa satu rumpun bahasa. Dan saya berjumpa dengan orang-orang Afrika, katanya di Afrika itu meskipun di beberapa daerah bahasanya berbeda, itu karena satu rumpun, masing-masing orang itu dengan akan sangat mudah belajar bahasa orang lain karena ada kesamaan antara mereka dalam berbahasa. Nah, sekarang kita lihat di dalam ragam upaya kita untuk meraih tujuan, sebenarnya kita bisa belajar pada banyak orang di dalam meraih tujuan kita, di dalam berilmu sebagai seorang ulama, sebagai seorang intelektual. Kita bisa belajar dari ulama dan intelektual yang berhasil. Saya pernah belajar tentang sejarah Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliau itu pernah kesulitan di dalam belajar, tetapi ada kesungguhan di dalam belajar. Dan wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda bil 'asi. Imam Syafi'i itu pernah mengeluh pada Waqi gurunya itu. Nah, kata Imam Syafi'i, Imam Imam Waqi itu kemudian mengatakan kepada dirinya ya, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kecuali pada orang-orang yang tidak mau berbuat maksiat. Oleh karena itu tinggalkan maksiat, kira-kira gitu. Warsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun la wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Itu adalah ungkapan yang ketika kita coba untuk kita simpulkan yang paling sederhana. Kalau kita mau jadi orang yang berilmu dengan benar, jadilah orang yang suka meninggalkan maksiat. Nah, sekarang ini banyak orang yang mencari ilmu itu dengan cara yang tidak benar. Jadi adabnya tidak disiapkan, sehingga ilmu yang didapatkan bukan ilmu yang tepat untuk dia dapatkan, maka akhirnya ilmunya tidak berkah. Kalau dalam bahasanya orang Jawa, orang berkahi. Artinya semakin dia itu punya ilmu, kemanfaatan ilmunya tidak jelas, bahkan bisa jadi ilmunya itu memberikan mudarat bagi dirinya dan orang lain, karena tidak ada adab yang dia bangun pada saat ketika orang itu mencari dan pada saat orang itu memanfaatkan ilmunya. Nah, sekarang apalagi ilmu itu ditandai dengan gelar. Banyak orang yang mencari gelar itu dengan cara yang tidak benar. Sekarang ada yang namanya budget budaya instan. Bagaimana ijazah itu bisa dibeli dengan cara apapun, sehingga orang dengan sangat mudah mencari ijazah itu dengan cara-cara yang tidak benar, sehingga akhlak itu tidak digunakan. Makanya tadi pagi saya chatting dengan teman saya itu, seorang guru besar di Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Bagaimana kita itu membangun moralitas tinggi untuk menjadi seorang ilmuwan, dan pada saat kita menjadi ilmuwan, jangan lupa moralitas kita itu harus kita jaga. Ilmuwan tanpa moral, atau yang disebut oleh beliau itu tuna moral, itu bukan ilmuwan yang sungguhnya. Karena apa? Dia
adalah orang yang sebenarnya tidak akan beri manfaat pada dirinya dan orang lain. Sekarang itu kan ada capaian-capaian tertentu gitu. Ada orang yang pengen jadi dokter, pengen jadi profesor itu dengan cara-cara yang tidak beradab, minus etik. Itu dalam bahasa saya itu disebut intelektual tunggal moral. Cara mendapatkan gelar doktornya dan juga cara mendapatkan gelar profesornya aja itu dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak baik, sehingga manipulasi yang dilakukan dalam mendapatkan ijazahnya atau pengakuan sosialnya dengan cara tertentu itu membuat dia itu tidak mendapatkan sesuatu yang akan membawa berkah, dan tentu saja ini akan luput dari ridha Allah. Dan itu asumsi saya bangun. Makanya saya katakan, ayo kita cari ilmu itu dengan benar. Adab itu kita pelajari sebelum ilmu, dan bahkan para ulama itu membangun adab itu luar biasa. Dan Imam Syafi'i itu belajar adab jauh lebih lama daripada belajar ilmu. Dia dapatkan ilmu dengan adab yang benar karena apa? Dia siap betul untuk mencari ilmu dengan adab yang benar, sehingga dia mendapatkan ilmu yang tepat untuk kemudian dia manfaatkan dengan akhlakul karimah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk di dalamnya ketika saya katakan bahwa bangsa yang besar itu bukan bangsa yang bisa membangun dengan bangunan-bangunan yang tinggi sehingga orang bangga dengan infrastruktur, yaitu bukan bangsa besar. Dan bangsa besar itu orang yang bisa menjaga eksistensi akhlaknya. Dan ini yang dikatakan oleh salah seorang penulis yang kebetulan menjadi seorang sastrawan besar di Mesir, Ahmad Shauqi. Dia mengatakan innamal umamu akhlaqum ma baqiyat fa imamun habat akhlaqum lahu. Eksistensi bangsa itu terletak pada akhlaknya. Ketika akhlak bangsa itu hilang, ya sudah habis bangsa itu. Kehancuran bangsa itu diakibatkan oleh akhlak yang hancur. Dan itu sudah terbukti di dalam wilayah manapun, dan secara politis kita bisa melihat bagaimana orang itu mencari sesuatu dengan intrik-intrik tertentu sehingga yang dia peroleh itu bukan sesuatu yang berkahi dalam bahasa Jawa, dudus yang berkahi atau sesuatu yang penuh dengan berkah. Akhirnya dia peroleh sesuatu dengan cara menyingkirkan orang lain, sehingga yang terjadi bukan kompetisi di dalam politik itu, tapi konkurensi. Dan ini sangat berbeda. Orang bicara kompetisi itu adu keunggulan, tapi kalau sudah bicara konkurensi itu adalah bagaimana orang mengalahkan orang dengan cara apapun, yang penting menang. Bagaimana orang memukul orang lain sehingga orang lain itu terjatuhkan dengan pukulan itu, terjatuh tidak bisa bangun dengan pukulan itu, sehingga dia bisa menang karena ada orang yang sudah lemah. Artinya apa? Dia melawan orang yang lemah. Padahal ketika kita itu menang melawan orang-orang yang kuat, di situ ada kebanggaan tersendiri. Makanya saya kemarin cerita tentang bagaimana seorang pemain bulu tangkis, seorang bulu tangkis namanya Lim Swee King. Ya, dengan King Smash-nya itu bisa menang, dia bangga karena apa? Bisa mengalahkan dengan dalam kompetisi yang sehat. Seorang Rudi Hartono, Tan Yu Ho, dia mengatakan saya bermain bulu tangkis itu bukan untuk apa-apa, tapi saya cinta bulu tangkis. Apalagi kemudian atas nama negara saya bermain bulu tangkis, maka yang saya lakukan itu adalah bagaimana saya membangun kecintaan saya terhadap bulu tangkis itu dalam rangka untuk menciptakan sesuatu yang membanggakan diri saya sebagai warga negara Indonesia. Sehingga ada kebanggaan. Merah putih ada di dadaku, nih kata beliau. Makanya ketika bendera dikibarkan, dia bangga sekali. Ya, inilah apa yang sudah saya sumbangkan untuk bangsa ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya ingin menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Sarailah sesuatu itu dengan kesabaran. Artinya apa? Jangan pernah kita meraih sesuatu dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang curang, dengan intrik tertentu, atau dengan cara-cara yang tidak bermoral. Saya yakin setiap orang itu pasti ingin sukses, pasti ingin berhasil dalam hidupnya. Tentu saja berhasil dalam bidangnya masing-masing. Semua orang ingin harapannya tercapai dan terwujud nyata. Dan sekali lagi saya katakan, keberhasilan itu hanya akan dapat diraih dengan usaha atau ikhtiar, kerja keras, kerja cerdas, dan pada saatnya harus juga kerja tuntas dan kerja ikhlas dengan kesungguhan yang luar biasa. Tentu saja diiringi doa dan kemudian dilengkapi dengan sikap tawakal kepada Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam ikhtiar seseorang itu perlu sabar dalam menjalani prosesnya. Al-Quran menyebutkan bahwa sabar adalah salah satu bentuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain sholat. Ya, dikatakan di dalam bahasa Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin.
Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka dalam satu sabdanya Rasulullah SAW itu pernah mengatakan bahwa sabar itu adalah bagian dari iman. Dia mengatakan as-sabru nisful iman wal yaqinu al imanu kullu. Sabar itu setengah dari iman, dan keyakinan adalah seluruh keimanan. Ya. Nah, dalam sabda yang lain Rasulullah mengatakan al-imanu nisfani, nisfun fis-sabri wa nisfun fis-syakri. Iman itu ada dalam dua bagian, ada dalam dua ranah. Satu bagian ada dalam sabar dan satu bagian ada dalam syukur. Nah, kalau kita terjemahkan memang sikap syukur itu menjadi sesuatu yang sangat baik ketika kita ingin membangun keimanan dan mengokohkan iman kita. Dan pembuktian iman itu ada dalam syukur itu. Tetapi ada bukti lain bagaimana kita bersabar, termasuk di dalamnya bersabar ketika kita berproses. Dalam rangka proses kita di dalam meraih sesuatu itu pasti ada hambatan, ada tantangan. Dan pada saatnya tantangan apapun itu, ya, gitu. Ya, ini dibawa kami. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid menegaskan bahwa kedudukan sabar dalam iman itu laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh itu. Nah, disinilah kemudian saya mengatakan ikhtiar itu adalah bagian dari kewajiban manusia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan takdirnya. Artinya apa? Manusia tidak pernah tahu takdirnya apa, dan karena itu mesti terus berikhtiar untuk menemukan dan menjalani takdirnya itu sampai akhir hayat. Nah, ketika orang itu berada dalam proses ikhtiar, disinilah para jamaah yang saya hormati, ada sesuatu yang kita rasakan sulit atau kita anggap merugikan. Hakikatnya itu adalah ujian sementara yang mesti disikapi dengan sabar. Bagaimana kita harus menahan diri sejenak untuk memikirkan permasalahan yang kita hadapi dengan pikiran dan hati yang jernih, mencari solusinya, kemudian berikhtiar lagi dengan cara-cara yang lebih baik. Karena dikatakan Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pendeknya begini, ringkasnya begini. Sabar dalam hal ini seperti dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, termasuk bentuk sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ikhtiar itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, karena itu adalah kewajiban dari Allah yang dibebankan kepada setiap manusia. Nah, sekarang ketika kita berikhtiar, ada nggak ketaatan kita kepada Allah, dan kemudian kita wujudkan dalam bentuk ikhtiar yang bersinambungan dengan cara-cara yang tepat ketika kita berbuat sesuatu dalam rangka untuk meraih sesuatu. Nah, sekarang ini kan banyak orang-orang meraih sesuatu dengan cara yang curang. Itu adalah bentuk ketidaksabaran orang ketika orang itu berusaha untuk meraih sesuatu, ketaatannya kepada Allah hilang. Karena apa? Dia berproses dalam kemaksiatannya kepada Allah. Dan Al-Ghazali mengatakan sabar dalam ketaatan itu yaitu melaksanakan tugas atau kewajiban dengan ikhlas, tidak menggerutu atau mengeluh saat menghadapi kesulitan di dalam berproses. Tetapi apabila seorang itu berkeluh kesah saat melaksanakannya, maka yang demikian itu termasuk belum sabar. Artinya orang itu belum memiliki kesabaran, terutama di dalam beribadah ketika kita beribadah kepada Allah SWT. Konon, ini kata banyak Ustadz Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan bahwa sabar dalam menjalani kewajiban itu pahalanya 300 derajat. Nah, sabar itu adalah sikap yang paling baik dalam menghadapi setiap masalah atau ujian apapun. Dan disinilah Rasulullah mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirullah wa man utiya ahadun ata'an khaira wa awsa'a min sabr. Siapa saja bersabar, maka Allah akan menjadikan dirinya penyabar, dan tiada pemberian yang Allah berikan kepada seorang yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan kesabaran. Dan Allah menguji orang yang sabar dan pantang menyerah di dalam setiap kesulitan yang dihadapi dengan firman-Nya. Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 146 dikatakan anak Allah di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu Allah yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Artinya apa? Setiap hambatan yang
menimpa itu tidak membuat dia melemah. Mereka itu tetap kuat, tidak patah semangat dan tidak pernah menyerah pada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, sabar itu adalah sikap yang terbaik dalam berikhtiar. Dalam ikhtiar kita sebagai manusia, bahkan dalam segala hal kesabaran itu diperlukan, baik dalam hal yang terkait dengan kemanusiaan kita, ketika kita itu menggapai sesuatu yang akan menguntungkan diri kita, yaitu sesuatu yang kita nilai sebagai sesuatu yang menguntungkan atau merugikan. Dan selalu ada keajaiban dan jalan keluar yang didapatkan orang yang sabar, dan terkadang itu muncul pada saat yang tidak dia duga. Dan bahkan selama orang itu bersabar, kebaikan itu akan selalu dia dapatkan. Dan sekali lagi Rasulullah pernah memuji orang-orang yang beriman dengan pujian ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra'a syakara fa kana khairlah wa in asabatu dharra'u sabar fa kana khairlah. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusannya baik. Ketika mendapatkan lapangan ia bersyukur, dan itu baik baginya, dan bila ditimpa kesempitan ia bersabar, dan itu kebaikan bagi dirinya. Inilah sesuatu yang perlu kita renungkan. Nah, mari kita jadi orang yang beriman, yang bisa membuktikan keimanan kita dalam kesabaran, sehingga ketika kita berproses kita pernah berputus asa. Tidak berproses karena apa? Dibutuhkan kesabaran untuk melihat sesuatu dengan proses yang baik dan benar, dan pada saatnya mudah-mudahan dengan proses yang benar Allah akan selalu mengiringi diri kita dan menolong diri kita dalam setiap kesempatan, sehingga kita menjadi orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Intinya begini, mari kita tetap membangun kesabaran di dalam berproses. Ketika kita berikhtiar, jangan pernah kita lupa lakukan ikhtiar apapun dengan prinsip syariat yang benar. Jangan pernah melanggar prinsip syariat. Lakukan semua karena Allah, dan tujuan kita hanya satu, mendapatkan ridha Allah. Dan insya Allah dengan cara yang benar, insya Allah Allah ridho, dan ketika Allah ridho, semua akan jadi benar dan baik. Sekali lagi, inilah yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.